bisa kami pakai di masjid kami untuk kami tidak bisa melakukan masjid. Ya, mungkin begitu saja. Mungkin ada dari jamaah yang Pak. Saya ambil dari ini kami berubah yang saya sebagai yang melakukan Pak baru bukan sebagai ini. Jadi yang biasanya Pak Tris juga dulu pernah jadi pengawas di masjid Al-Ma'am itu, kemudian Pak Nur dan Pak Wahyu ini ya sekarang kita sama jamaah itu ya ini ada perubahan di sekitar ada apa lebih banyak begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi terlalu masuk akan belajar itu merupakan suatu hal yang berlebihan bagi kami yang bapak-bapak sekali sini belajar. Tentunya alangkah ketika kita sharing sama-sama tentang informasi. Setuju ya? Tentunya kami sudah banyak kekurangan dan insya Allah ini mudah-mudahan kita bisa maju dan walaupun ini janji, tapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk selalu belajar. Yang terakhir kami dilibatkan dalam proses pelatihan manajemen masjid di Yogyakarta, kemudian masjid Muhammad Jassi Jawa Timur yang sebagai leader speakernya adalah Ustaz yang dari Al-Falah sebagai naik, sehingga hal yang banyak perlu kita belajar kepada mereka yang kita akan adop. Walaupun kadang-kadang tentunya kita juga banyak sudah melakukan seperti yang mereka lakukan. Hanya kelihatannya di sini manfaat dari Humas ini untuk ID-nya itu memang luar biasa. Itu kita punya, cuma kita tidak belum up saja. Walaupun bisnis kita masih. Oleh karenanya untuk lebih dekatnya nanti ini saya punya catatan profil wajib nanti bisa baca mungkin. Nah, karena kita sharing tukar pengalaman dan informasi, tentunya timbal balik kami akan menyampaikan apa yang kami lakukan di sini selama ini. Mungkin banyak hal yang perlu kita perbaiki, nanti mohon kita sama-sama perbaiki bersama. Sebelum nanti kita diskusi, ya kami menyampaikan profil masing-masing. Ini sepintas karya dari wajah-wajah kita. Kita punya seksi remaja. Ini pure dari remaja semua, tidak ada bapak-bapaknya. Karena 2 periode itu ada ketuanya dari bapak-bapak kurang jalan. Akhirnya yang ketiga ini kita pure biar remaja ini jalan. Sehingga salah satu programnya adalah membentuk organisasi remaja yang spesifik, yaitu kesatuan remaja takwa Nusantara, namanya STAT. Ini karya dari STAT. Ini komposisi sudah lengkap karena kita umumkan yang siap hanya ini, harusnya banyak. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang tidak tampil di belakangnya, harusnya banyak. Ini adalah masjid yang dulu B213 yang di belakang. Tentunya perlu update untuk menyesuaikan dengan kondisi.
itu AC-nya masih lama, padahal AC-nya sekarang sudah AC. Ketua Majelis Seksi Remaja. Saat kajian-kajian dan kegiatan kita mulai sampai menyelesaikan kajian pada setiap Sabtu dan Ahad sampai dan juga bulan sebagai berikut kajian khusus remaja dan TPK Braille untuk anak-anak. Kita punya program hubungan TPK Braille ada 30 orang dan fasilitas berbasis keamanan dan warga sekitar. Kita punya emisi walaupun kualitasnya masih perlu perbaikan. Ini di Jepang ini, Majaya Berkah ini sekarang di Jepang jadi tidak jadi sisi wajah ini. Mereka adalah para pemuda yang melingkup organisasi remaja di dalamnya. Hanya karena punya remaja, ya harus pancingan dorongan dan sebagainya. Tidak bisa dibiarkan karena alasannya kesibukan dan sebagainya. Mereka bisa mencari kekuatan. Ini harus Tidak lupa dari kawan-kawan dari anak-anak ini ya alhamdulillah ada yang di luar negeri sudah kesana jadi ya perlu pengadilan. Masjid Nusa Indah memiliki visi terwujudnya Masjid Nusa Indah yang mampu dengan membangun masyarakat semuanya. Ini visi kita, jadi cita-cita itu tinggi sekali sampai kapan makmur ya, relatif ya, sehingga itu sebagai pemicu. Masih kurang satu sebenarnya seksi usaha dulu ya ada 10. Demikianlah sekilas profil Masjid Nusa Indah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan sekilas yang hari ini perlu kritikan berusaha melakukan perbaikan ke depan tentunya dengan proyek yang ada yang saat ini kita sedang mengembangkan kami sebut BK proyek ini baru 50%. Kita akan melaksanakan yang sisi jalan W12 yang lama ini mohon doa ya Allah dimudahkan oleh Allah seluruh panitia ini silat dan seksi penggalangan dana ini dirujuk ya Allah dana segera selesai. Kemudian selanjutnya nanti Pak Jamil akan menyampaikan semacam ya sedikit mengarah secara poin blok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, perkenalkan saya Pak Jamil. Saya anak buahnya Pak Dayat. Saya juga anak buahnya Pak Budi. Jadi dialokasikan sama Healthy Seksi Humas. Tapi kemudian dikirim sama Pak Restu untuk sekretaris pembangunan. Baik, kami diberi amanat oleh Pak Dayat itu untuk menyampaikan manajemen masjid terkait dengan pengelolaan masjid. Nah, tentu saja suatu organisasi apapun bentuknya, baik organisasi nirlaba maupun orientasinya laba, tentunya memiliki visi dan misi. Nah, visi dan misi tadi secara tersirat itu sudah disampaikan oleh Pak Dayat Ketua Amir. Saya langsung nah, kami di dalam pengelolaan masjid ini tentunya mengacu pada standar pembinaan manajemen masjid. Dirjen Binmas Islam itu mengeluarkan suatu SK. SK ini kami jadikan sebagai referensi di dalam manajemen masjid. Ada 3 aspek
di dalam pengelolaan masjid, yaitu dengan manajemennya. Nah, aspek ibadah ini terkait dengan pengelolaan yang menyangkut aspek planning, rencananya, organisasi, administrasinya, atau boleh dikatakan ini adalah fungsi-fungsi manajemen. Kemudian aspek idarah. Aspek idarah ini dalam rangka itu adalah untuk memakmurkan masjid, baik sebagai tempat peribadatan, sebagai tempat edukasi atau pendidikannya, maupun sebagai kegiatan sosial dalam rangka amalia-amalia Islam gitu. Kemudian yang aspek ketiga yang coba ditonjolkan di dalam SK Dirjen Bimas ini itu adalah terkait dengan aspek riayah, yaitu terkait dengan pembinaan maupun fasilitasnya. Tiga aspek ini idealnya pengelola takmir atau pengelola masjid tempat ibadah itu adalah mengedepankan atau mencakup tiga aspek ini. Apa yang dilakukan oleh MGSI ini akan di slide berikutnya akan kami sampaikan. Yang pertama adalah aspek negara. Nah, ini aspek negara terkait dengan yang pertama adalah organisasinya. Saya menyampaikan sejarahnya dulu. Jadi sebetulnya sejak pendirian Masjid Gunung Sari Indah dan kemudian sampai Pak Hidayat sebagai ketua takmir, ini satu hal yang menjadi dinamika itu sebetulnya di dalam pengurusan masjid itu adalah aklamasi. Baru di tahun 12 atau periode 12-15 itu aura demokrasi itu coba dihadirkan, aura demokrasi, sehingga melibatkan jamaah itu untuk melakukan pemilihan ketua takmir. Jadi ketika itu Pak Hidayat terpilih. Namun pada periode berikutnya itu dilakukan aklamasi, Pak Hidayat juga, dan kemudian pada periode terakhir yang nanti berakhir pada 2023 itu dilakukan melalui pemungutan suara atau aura demokrasi itu hadir di dalam pemilihan ketua takmir. Nah, ini adalah organisasi otonom yang ada di MGSI, PPI, TK, dari pengajian wanita tadi yang membuat visualisasi itu adalah teman-teman remaja yang berada di Kesatuan Remaja Takwa MGSI. Ada seksi sosial, perawatan jenazah, unit usaha, dan IPM MGSI. Nah, terkait aspek idarah lainnya, ini penting pengelola masjid itu adalah bagaimana membangkitkan rasa kepemilikan, awareness, rasa kepemilikan kepada tempat ibadah ini tentunya. Nah, bagaimana masjid ini adalah nyaman sebagai tempat kegiatan ibadah, baik etikaf atau hal-hal lain, sampai tempat untuk diskusi terkait kemaslahatan umat. Kemudian diharapkan terkait dengan aspek darah ini pada akhirnya terbentuk komunitas di dalam peradaban Islam. Nah, yang lebih penting ini adalah poin yang ketiga ini, yaitu terciptanya yang dikatakan adalah social capital. Nah, social capital ini kalau di organisasi itu sekarang SDM ini dikatakan human capital. Jadi SDM itu adalah bisa menciptakan capital atau modal untuk memajukan organisasi. Demikian juga tempat ibadah. Tempat ibadah tanpa dukungan sosial capital di dalam masyarakat sekitarnya, maka ini tidak akan terjadi perwujudan pengembangan masjid
Itu. Nah, alhamdulillah takmir itu dapat kepercayaan para jamaah itu di dalam mengamanahkan baik wakaf dan lain sebagainya, sehingga bisa mewujudkan sebagaimana diekspektasikan para boleh dikatakan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam tempat ibadah ini. Jadi dengan sosial kapital pada akhirnya terbentuk hubungan sosial di antara masjid dan masyarakat sekitarnya, dan kemudian ini mestinya bisa menjerit atau memperkuat, menciptakan hubungan sumber daya. Kemudian terciptanya tentunya hubungan sosial yang baik. Pada akhirnya itu terjadi trust, terjadi kepercayaan, dukungan penuh pada pengelola tempat ibadah. Gitu. Nah, aspek ibadah lainnya itu terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, ini kemarin saya baru di Sendo, jadi sama Pak Hayat saya tidak menghubungi bendahara, bendahara. Akhirnya materi yang nanti saya tampilkan, pesan yang kami sampaikan bahwa penting pengelola itu mengedepankan yang namanya akuntabilitas. Jadi informasi pengelolaan keuangan itu tersampaikan kepada masyarakat ini. Nah, ini adalah peta jamaah dan donatur yang ada di MGSI. Jadi kita kurang lebih ada sekitar 300 jamaah, dan kemudian kita ada jamaah-jamaah yang terposisikan diri itu adalah sebagai donatur tetap. Ini itu sesuai dengan kemampuan atau keikhlasan dari jamaah. Kemudian kami untuk menginformasikan segala informasi kegiatan masjid itu ada grup media sosial atau WA grup. Nah, ini sampai hari ini atau mungkin ada penambahan, ada sekitar 218 jamaah. Kemudian hasil infak dan donatur ini kurang lebih ada masukan sekitar per bulannya 27 juta, dan pengeluaran kurang lebih saldo itu 3 jutaan kurang lebih. Kita di dalam pengelolaan keuangan itu banyak kegiatan-kegiatan di dalam rangka pengamuran secara rohaniah pada para jamaah. Jadi maka kegiatan-kegiatan di dalam pengajian itu boleh dikatakan ini menjadi rutinitas di masjid ini. Berikutnya terkait dengan aspek imarah, terkait dengan pengamuran, ini menyangkut peribadatan, pendidikan, kegiatan-kegiatan sosial, dan kemudian kegiatan terkait dengan amaliyah di hari besar Islam. Nah, aktivitas peribadatan rutin seperti kita ketahui bahwa setiap akad batal subuh, bahkan kadang-kadang di hari Sabtu ini adalah kegiatan-kegiatan rutin ya. Sabtu itu ada hadis, dan kemudian yang mestinya ada, dan hari ini kurang ikut takbir atau jamaah yang bermaksud untuk mengisi. Kemudian setiap akad 3 itu adalah ada safari dakwah PDM Surabaya hadir di masjid ini. Kemudian pekan ketiga itu setiap bulan itu ada Qiyamul Lail, itu biasanya dibarengi dengan sarapan bersama. Dan kalau ada kajian-kajian libur nasional biasanya disesuaikan topiknya. Misalkan hari Paskah kita hadirkan hari kristologi, itu misalkan seperti itu, untuk melakukan suatu kajian terkait dengan hari Paskah tersebut dari aspek kristologi. Kemudian setiap 2 bulan sekali di
diadakan pengajian wanita, tentu saja ini yang menyelenggarakan itu adalah ibu-ibu yang tergabung di dalam pengurus pengajian wanita. Nah ini kegiatan peribadatan lainnya ini adalah untuk mubalik rawatib, kemudian kajian-kajian rutin yang selalu hadir di masjid ini. Ini publikasi agenda yang tadi ini pekan yang lalu ya kita hadirkan. Nah kemudian kita juga kadang-kadang itu menghadirkan tamu-tamu mubalik yang boleh dikatakan skala nasional gitu. Ini beliau pernah hadir di sini. Mungkin bapak-bapak sangat paham tokoh-tokoh beliau, dan beliau nanti kita agendakan untuk bulan 16 Oktober beliau akan hadir di masjid ini dalam rangka pengajian wanita ya. Gitu. Nah ini atas peribadatan lainnya ini. Nah karena hari ini itu perlu terhadap media digital. Untuk itu masjid itu juga menggunakan media digital itu untuk penyebaran syiar. Jadi setiap kajian itu akan live di Facebook gitu, sehingga ini bisa menjadikan media syiar tidak ada sekat-sekat, walaupun tidak hadir on the spot di masjid ini, tetapi ya kita harapkan jamaah itu untuk menginformasikan linknya ini kepada ya kerabat dan lain sebagainya, sehingga pihak-pihak yang berhalangan hadir itu bisa akses ke link ini untuk mendapatkan asupan rohani yang kami hadirkan. Nah, ini kajian-kajian akbar yang pernah ya dimungkinkan kami akan menyelenggarakan kembali. Kemudian kami juga di dalam pembinaan akidah. Nah, ini di masjid ini bekerja sama dengan Asobia itu. Ini Mu'alaf Center. Sehingga ketika dekat dengan area sini itu bisa dilakukan ikrar syahadat di masjid ini. Nah ini seperti tadi pemandangan nah ini aspek berikutnya ini terkait pendidikan. Ini tadi profil yang divisualisasi sudah kami tampilkan. Jadi ada pendidikan terkait tunas mengerti, jamaah maupun tafsir Quran. Ini aktivitasnya. Kemudian aktivitas pengajian wanita. Jadi yang nanti organisatornya ibu-ibu ini menyelenggarakan tanggal 16 Oktober. Aktivitas sosialnya, nah ini aktivitas sosial rutin melibatkan remaja, ibu-ibu maupun takmir. Nah ini aktivitas peringatan hari besar. Ini hari besar tentu saja kami melaksanakan ibadah hari besar baik Idul Fitri maupun di lapangan tanah lapang. Dan kemudian ini bentuk biasanya kami membagi kisaran 1000 lebih kupon kepada masyarakat. Ini kami informasikan kemarin kami menyembelih korban 18 sapi dan kambingnya 14 ya. Untuk
kegiatan-kegiatan. Nah, ini aspek terkait dengan amal usaha. Jadi difasilitasi jamaah itu ada MGSI Mas. Jadi ini ada toko, boleh katakan toko kelontong yang bisa digunakan oleh masyarakat umum atau jamaah untuk belanja kebutuhan sehari-hari, dan ini memberikan dampak bagi hasil pada masjid itu. Dan kemudian kami juga memiliki suatu layanan yang dinamakan multi payment online. Ini memfasilitasi jamaah untuk pembayaran misalkan listrik, terus PDAM atau pembelian pulsa. Nah, ini yang hari ini kita kerjakan, yang kami kerjakan fokus dan boleh dikatakan ini merupakan proyek yang membutuhkan energi, pikiran dan lainnya yang luar biasa, dikomandani oleh Pak Priyono dan kemudian ketua penggalangan dananya Pak Restu. Nah, ini tanpa ikhtiar para pihak yang berkepentingan, kami tidak mungkin bisa segera mewujudkan ini luar biasa. Jadi ini adalah bentuk visi yang lama, dan kemudian mimpi kami itu adalah seperti ini. Jadi kita melakukan beli rumah yang sebelah kiri itu nilainya adalah sekian, kemudian kita dapat hibah dari jamaah. Nah, yang kita bangun ini hibah dari jamaah ini hibah dari jamaah. Kemudian juga yang sebelah sini yang dibangun ini juga hibah jamaah, ini 15. Kemudian masjid lama ini yang itu yang ada karpetnya. Nanti menjadikan luas tanah masjid kami itu sekitar 700 sekian meter persegi, dan luas bangunan 2 lantai ini kurang lebih sekitar 1.400 meter persegi, dan bisa menampung kita harapkan 1,5 jamaah atau 1.500 sekian jamaah. Ya, kalkulasi perkiraan biaya itu adalah 10 miliar kurang lebih. Maka berbagai ikhtiar yang dilakukan panitia, termasuk kemarin barusan kita mendapatkan ya boleh dikatakan wakaf dari mana Pak? Ya, dari Pupuk Kaltim ya, Pupuk Kaltim 150 juta. Juga Pemprov Jatim, terus kemudian LN itu banyak. Wali kota. Nah, kemudian ini adalah program-program dalam rangka itu adalah fundraising program atau mobilisasi dana untuk partisipasi pengembangan masjid. Ini dikomandani oleh Pak Restu. Beliau ini Pak Restu di samping secara konvensional kita tempatkan infak ini. Kemudian ini adalah inovasi-inovasi yang sampai hari ini itu masih berjalan. Ada wakaf retail itu nominal sekian, ini tabungan, ini semua inovasi yang diciptakan Pak Restu, ini arisan, ini berlangsung sampai hari ini berlangsung. Begitu. Ini kalau ini 200 lebih Pak Restu. 184 dan berlangsung. Jadi makanya pembangunan kami itu bisa berlangsung karena ada hal-hal semacam ini, gitu. Kemudian ada bingkisan tertentu, misalkan. Nah, ini mohon maaf saya karena keterbatasannya tidak update, gitu. Ini data yang lalu, gitu sebagai. Nah, kita sudah mulai letak batu pertama itu kalau nggak salah
tanggal 1 Januari 2001 ya. 2022. Mulanya 2001. Ya, tapi kita mau mulai 2001 itu kita 2021. ya 2021 November. ini artinya harus Pak. Oke, nah ini kita memanfaatkan media sosial bapak-bapak itu untuk program fundraising ini yang diimajinasi mimpinya Pak Restu ini. Nah, ini program-program yang ditawarkan ini kepada jamaah maupun masyarakat lain. Nah, jadi program-program ini kita tawarkan teruskan. Siapa mau? Ini contoh-contoh. Dan tidak hanya sekedar konvensional, bapak-bapak. Kita memanfaatkan kalau kita kalau nggak mau nyampein secara fisik tunai, tetapi cukup pemindahan rekening. Jadi cukup memakai scan QR-nya dengan klik ini juga nanti nyambung ke rekeningnya MGSI. Nah ini contoh-contoh lain. Oke, ini aspek terkait riayah. Ini terkait pemeliharaan bangunan dan lain sebagainya dalam rangka kebersihan. Nah, ini adalah bapak kerja bakti, takmir, dan nanti kalau bangunan ini selesai, ini konsepnya jadi ruang atau di bangunan di depan itu tidak ada tempat wudhu dan toilet di dalam gedung masjid ini. Dan penting kita memiliki dokumen. Jadi, kita untungnya masjid ini memiliki Pak Harto. Harto ini sangat membantu di dalam legalisasi aset yang ada di masjid ini, gitu. Ini. Alhamdulillah manajemen masjid ini diapresiasi oleh PDM. Jadi kita ada, jadi PDM itu cara berkala ada lomba masjid gitu. Kita alhamdulillah dapat juara kemarin juga. Kemarin kita dapat juara 1 juga. 3 kali berturut-turut kita mendapatkan juara. Baik, itu yang kami sampaikan kurang lebihnya. Tetapi kalau jajaran takbir itu ada hal-hal yang saya kurang lengkap menyampaikan. Ada materi-materi yang kurang lengkap, mungkin bendahara, Pak Restu dan lain sebagainya, Pak Harto, Pak Monggo, Pak Riono. Itu dari saya cukup sekian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil, luar biasa. Bapak-bapak, demikian tadi sedikit pengenalan dalam tentang meskipun tidak. Beliau ini adalah dosen di Stesia. Alhamdulillah kami ini yang paling tinggi S4 saya. Tapi alhamdulillah didukung oleh para komunitas di sini yang luar biasa. Jadi saya itu berada di tempat yang benar. Kalau Kiai Ahmad Dahlan itu dulu, saya harus pindah karena saya di lingkungan yang salah. Saya kembali. Saya di sini di lingkungan yang benar. Jadi saya didukung oleh semua bapak-bapak dan ibu di sini yang luar biasa. Sehingga tidak perlu saya ubah dan sebagainya. Lalu kami sampaikan bahwa yang periode pertama dulu kami top down. Apa yang ada di kepala saya tak turunkan pada takmir menjadi program kerja. Yang periode berikutnya saya ubah bottom up. Apa yang ada di kepala takmir kita kumpulkan, kita jadikan keputusan bersama. Periode terakhir ini 2019-2023 ini kami ubah menjadi jaring aswaja, jaringan suara dan aspirasi jamaah. Jadi jamaah kita libatkan untuk memprogram ini, sehingga dari jamaah itu apa yang dimaui kita wadahi, kita putuskan iya atau tidak kita jalan menjadi program kerja 2019-2023. Yang perlu kami sampaikan juga sedikit bukan koreksi tapi menyempurnakan. Kalau tadi disampaikan bahwa secara umum kita kan di bawah pemerintahan
Indonesia. Kita mau mengacu pada sekalian Bimas Islam ya nomor sekian. Nah, karena masjid ini milik Muhammadiyah, tentunya kami mengacu pada wisdom ataupun diskresi ataupun regulasi yang terbitkan oleh Muhammadiyah dalam hal ini adalah PDM Surabaya melalui SK nomor 339 2018, yaitu tentang pengelolaan masjid dan musyola Muhammadiyah Surabaya. Kita mengacu sana, termasuk kami mendapat SK walaupun secara aklamasi kami minta untuk pemilihan umum harus ada skep dari PDM, sehingga itulah kami ingat pada saat itu dikatakan oleh Profesor Ilyas bahwa dulu kita ditakuti oleh yang lain karena nanti akan menyerang yang lain, tapi sekarang kembali orang lain takut sama kita yang takut. Maaf, kita yang takut karena masjidnya nanti direbut orang. Nah, oleh karenanya jangan sampai direbut orang, kita kelola. Nah, itu kita mengacu pada ketentuan sehingga kita ada pagarnya. Tidak hanya semua kegiatan ini kita selalu koordinasi dengan masyarakat. Ini mohon maaf kita akan sampaikan memang masjid ini adalah masjid milik Muhammadiyah. Jadi kita ada benteng banyak gitu. Tidak semaunya sendiri. Walaupun tanda kutip kita punya link jaringan ya, masjid-masjid yang bukan aplikasi dari Muhammadiyah, tapi dalam tanda kutip kita masih sebisa. Juga kami memiliki jaringan kerjasama dengan keamanan dalam hal ini forum keamanan terpadu Hulu Saridah ini kita punya MOU karena terbatas SDM untuk keamanan masjid ini kita merangkul kerjasama dengan FKT dan saya ada di dalamnya juga. Termasuk kita punya jaringan dengan DMI Dewan Masjid Indonesia sekarang bilang kerjasama, tapi juga disampaikan kita punya jaringan Mualaf Center dari yang diberikan oleh Bapak pemerintah dulu, maaf Bapak Mokok kita ya yang besar. Tapi di sini ada Mas Ari, ada yang lain. Kita punya Mualaf Corner, tapi ini lebih karena lebih tajam lagi sehingga gayung bersambut dari Mualaf Center Ayah Sofia itu menggandeng kita. Kita punya fasilitas kerjasama. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ada saudara kita yang menyatakan sadar sebenarnya. Kemudian kami juga merangkul masjid-masjid sekitar. Di perumahan Nusaridah ini, rumah yang kecil ini ada 4 masjid. Ada 4 masjid besar-besar. Yang perlu kami sampaikan, Masjid Abu Adinan itu yang pertama besar sekali yang mendirikan adalah developer. Kemudian kita yang kedua Masjid Nusaridah, ketiga adalah Masjid Anur, dan yang terakhir adalah Masjid Baitul Fikri. Kami admin, kami ajak mereka bergabung, bergerak sehingga ke depan nanti akan kami kerjasama secara nyata apa yang harus kita lakukan bersama itu. Terus terakhir ini impian kami yang sudah lama. Kalau ikuti disampaikan ini kenapa kita nggak sampaikan? Alhamdulillah dari Pak Pri beliau proaktif tercipta seperti itu. Dan insya Allah akan terulang kembali nanti pada saat acara tablik yang diselenggarakan oleh pengajar kita Ustaz Imam Salim Abdullah. Mau nanti benar hadir. Bapak-bapak sekalian, demikian tambahan dari kami. Sedikit kami sampaikan bahwa juga remaja kita ada yang tanya, remaja kamu itu bangga dengan apa? Namanya apa dan sebagainya. Jadi kami tegaskan di sini bahwa remaja kami ini cerdas, tidak mau disebut remaja Islam, masjid, remas, tapi dia menamakan diri Kesatuan Remaja Takwa Masjid Nusaridah. Ini adalah kebanggaan. Jadi kalau ditanya banggamu apa, ya itu kebanggaan kan gitu. Bukan menjadi remaja masjid atau remaja remas yang istilahnya itu kurang menarik singkatannya. Nah, tadi sampaikan juga bahwa masjid ini saat ini masih proses dalam pengembangan. Nah, kami kolektif kolegial secara saya tidak main menjadi pernah gaya kata saya tampil muka saya ke depan panjang kanan kiri tidak, tapi di sini adalah teamwork. Jadi kalau ada apa-apa kita selalu koordinasi. Jadi ini kita sampaikan bahwa kita ini adalah teamwork, tidak ada yang lebih daripada yang lain. Masjid ini tanpa ketua takmir tidak masalah, harus jalan. Gitu. Tidak ada wakil ketua harus jalan. Kalau yang repot kalau tidak ada takmir semuanya nggak bisa jalan, apalagi ada jamaahnya. Oleh karenanya kita sekali lagi
prosesnya adalah melayani jamaah, bukan menjadi leader atau pemimpin jamaah, bukan. Saya bukan, kita tampil sebagai pemimpin, bukan. Saya adalah koordinator takmir untuk melayani jamaah. Saya kira demikian tambahan. Mungkin ada tambahan dari bapak-bapak takmir yang lain ya. Sedikit tambahan dari Pak Amin bahwa yang disebut kegiatan, nah di sini ini seksi wanita takmir ini punya semacam organisasi. Dia bentukan kerjanya adalah pengajian wanita Masjid Syariah. Di samping di sini juga ada Asia, PRA sendiri. Tapi kalau PRA ini yang kiranya ke persyakaan, kalau yang ini dibawa ke takmiran. Sama-sama kerjasama dengan baik. Nah, untuk kajian wanita, walaupun yang menyelenggarakan itu ibu-ibu wanita, namun untuk umum, yang hadir adalah umum, sehingga hanya menyelenggarakan saja. Nah, ini kadang-kadang, maaf ya, kurang sosialisasi sehingga berarti kajian ibu-ibu. Tidak, kajian bapak-bapak hadir di persilakan. Apalagi nanti banyak. Mungkin ada yang lain. Yang lain mungkin. Kalau tidak ada, tentunya kalau tidak ada yang lain, mohon nanti kita diskusi mohon sebaiknya bagaimana. Ini maaf sekali lagi, kita bukan tutorial ya, bukan ngajari, bukan. Ini hanya apa yang kami lakukan dan yakin masih banyak kekurangannya. Tentunya seperti remaja, kemudian kurang upload ke dunia maya. Ini sekarang sudah mulai. Ya, yang mudah-mudahan ada ya tua-tua kan pokok. Beliau ini menganggap ya bendahara ya dari bagian Facebook, yuk nggak apa-apa, jalan. Ini tetap koordinasi. Kita ini bukan apa ya, kita ini organisasi yang solid ya. Ini penting. Saya kira dari kami tambahan itu mungkin ada tambahan. Yang jelas mohon doanya. Nah, ini sebentar lagi akan mengembangkan ini kan yang B12, 15 sama 14 ini kan yang kita sampaikan ini sudah finishing ya. Tinggal menara sudah coba lampu sudah bagus, sudah nanti nunggu turunnya scaffolding turun selesai mungkin dari punggowo para tuangnya ketua ahli di pembangunan akan dapat masalah ini dari takmir sudah menyerahkan beliau, namun tentunya koordinasi untuk kemajuan. Saya kira itu dari kami, mungkin ada diskusi monggo bapak-bapak dari pembangunan Dr. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, para pengurus Masjid Gunung Sari Indah yang saya hormati dan yang dimuliakan. Alhamdulillah kami pada pagi hari ini merasa sangat berbahagia karena telah mendapatkan banyak pelajaran. Ibaratnya semuanya mungkin sudah lengkap atau mungkin tinggal menyempurnakan saja. Sedangkan di tempat kami jauh daripada itu. Oleh karena ini merupakan pelajaran yang cukup baik buat kami semua. Dan tentu saja mungkin kami akan banyak bertanya nanti, baik ketika kami masih di sini atau mungkin setelah kami pulang, kami diskusi, mungkin kami perlu banyak belajar lagi, baik itu nanti lewat debat ataupun dari kawan-kawan yang lain. Dan ini tadi saya mohon maaf, saya tadi melihat adanya struktur organisasi, tapi karena mata sudah tua jadi
nggak terlalu jelas. Jadi ya nggak apa-apa. Saya hanya ingin bertanya aja. Kalau di kedudukannya di atas itu, ini kedudukannya sebagai badan, yayasan atau pro? Langsung bisa saja jadi suatu organisasi ini kalau di Muhammadiyah itu dikenal amal usaha Muhammadiyah. Nah, amal usaha Muhammadiyah itu ada dua, yang struktural di Muhammadiyah itu seperti sekolahan, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Dan amal usaha mendapat SK dari PP. Sementara untuk struktur organisasi Takmilan ini terlepas dari struktural Muhammadiyah, tapi masuk dalam kategori amal usaha, karena dakwah Muhammadiyah itu ujung tombaknya adalah masjid. Nah, hal ini yang saya pernah sampaikan pada Pak Ustadz dan dengan Pak Ustadz di media, mohon diperlakukan beda. Kalau memang menjadi atau enggak ini jadikan satu struktural, kemudian enggak kewajibannya disamakan. Ini urusan warga Muhammadiyah. Nah, pertanyaan itu adalah ini bukan badan, Pak. Jadi ini semacam organisasi otonom terpisah, sehingga penasihat ini kita dari jamaah sendiri, kemudian sebelum tampil dari kita sendiri. Nah, tentunya kita yang berafiliasi lagi diharapkan ber-NBM, tapi NBM nomor berbaku Muhammadiyah itu kan tidak jaminan hati. Harapannya hatinya yang bersinar kuatkan dengan NBM. Jadi jawabannya adalah ini organisasi mandiri. Namun kita memiliki acuan kerja yang diatur oleh PDM dalam hal ini SK nomor 339 yang kami sampaikan pengelolaan masjid dan Muhammadiyah sesuatu. Tentunya secara umum dari Muhammadiyah ada, tapi masing-masing daerah, masing-masing daerah punya kebijakan lokal. Saya kira demikian. Jadi menurut saya Pak, ini ya karena ini keadaan kami yang ada sekarang ini. Di tempat kami itu statusnya sebagai yayasan. Oleh karena itu kalau sebagai yayasan harus memenuhi ketentuan dari Menkumham, ya Menkumham. Maklum tidak. Sehingga padahal memang ada perbedaan di dalam seluruh organisasi. Jadi di bagian paling atas itu ada yang namanya pembina, dewan pembina, ada ketua harian, kemudian di bawahnya ada pengawas, itu ada ya, di bawahnya lagi membawa yang namanya pengurus. Pengurus itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah itu di bawah mereka ini, di bawah pengurus ini, itu mungkin badan-badan pekerjaannya atau bidang-bidang. Ada bidang pendidikan, ada bidang peribadatan. Kalau bidang peribadatan ini yang ngurusin masjid, yang ada hubungannya dengan masjid. Kemudian yang kedua yang bagian pendidikan, ya memang ngurusin masalah pendidikan. Dan memang kami dulu pernah ya Pak, pernah punya pendidikan berupa SDT. Dan itu berkembang luar biasa. Cuma karena yang mungkin kesalahan daripada para guru kita bikin sekolah nggak lulus izin. Nah ya, karena terlalu menyepelekan atau gimana, sehingga akhirnya begitu murid sudah sampai kelas 6 karena belum punya izin, tidak punya nomor untuk ujian, akhirnya diprotes sama wali murid. Akhirnya kami jalan tengah, murid-murid ini kemudian dilimpahkan pada sekolah yang lain, didaftarkan ke murid sehingga memperoleh nomor di sekolah masing-masing. Yang kerja keras boleh tempatnya minta memperoleh berkah dan lain. Dan sekarang berubah. Akibatnya apa? Akibatnya dana dari para jemaah dan tadinya digunakan dengan maksud dan tujuan untuk yang amal jariah dan sebagainya. Sekarang tidak ada artinya. Jadi gedung tapi nggak ada manfaatnya.
keluar nanti. Gimana caranya? Barangkali ada pendekatan ke pemerintah mungkin. Karena saya pikir kalau itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bersifat komersial masih jijik ya. Tapi kalau dibuat sekolah kalau cari duit ada keuntungan itu dia. Dari sini sebetulnya kami juga kadang-kadang masih tanda tanya. Kalau di tempat kami itu mungkin yang namanya takmir, ngertiannya itu hanya yang ngurusin peribadatan. Sedangkan kalau mulai dari atas, zaman pembina, pengawas maupun pengurus, itu artinya yayasan. Jadi yang istilahnya kerjanya dia pakai sekolahan sama takmir. Kalau di sini mungkin takmir kan keseluruhan, dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau di sana ada kemungkinan, karena kan sini masih ragu-ragu. Jadi ternyata begini Pak, seharusnya yayasan itu bekerjanya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mestinya begitu ya Pak ya, karena beliau kan ahlinya ya. Kami nanti juga banyak belajar sama beliau mesti. Ternyata pada kenyataannya kok lain. Jadi takbir adalah orang yang berusaha beribadatan, yang di atas itu istilahnya apa? Kayak apa ya? Pengurusnya, tapi ini pegawainya itu kan. Pendidikan sama takmir itu pegawai. Oleh karena itu dalam ketentuan kalau nggak salah, pembina, pengawas itu tidak boleh dibayar. Betul ya Pak? Tapi kalau untuk takmir, untuk pendidikan itu boleh dibayar. Seperti itu. Nah ini kadang-kadang itu tadi kita tuh mau cari takmir, ya bukan susah. Kadang-kadang begini Pak. Apa betul kira-kira Pak ya? Seperti orang ada itu boleh dibayar nggak? Menurut fikih. Betul nggak Pak ya? Boleh nggak dibayar? Menurut saya. Mohon maaf, ini kajian dalam ya. Tapi kalau kami mereferensi masjid yang bagus-bagus seperti Escobar ya, itu pengelolaan itu oleh Ustaz Jazil itu ada dua pasangan itu golongannya. Satu yang disebut takmir itu kan orang yang menerima amanah oleh jamaah untuk memimpin dan mengelola masjid dengan baik. Jadi kita oleh jamaah semacam itu dipilih untuk mengumumkan perkara bisa kalau di Joko Kalian itu ada dua. Kalau pegawai itu dibayar. Seperti sana remaja itu UMR, bayar UMR. Tapi takmir itu tidak ada dibayar. Nah, itu ya. Nanti kalau itu Mbak bingung nanti bayar sekian banyak, saya takmirnya 70 orang. Nanti jamaah bayari takmir yang 70 orang bangkrut. Jadi kami tidak pada posisi untuk menjawab itu, sebagai ilustrasi saja bahwa kami di sini juga ada tugas seperti imam, yang ilmunya, kemudian ada makmum dengan tenaganya 24 jam di sini. Dan yang semacam yang lain lah pegawai itu pegawai kita kasih bisa nanti gaji lah bayar sesuai kemampuan kita. Jadi kalau takmir tidak ada. Kalau ada saya paling besar. Paling bertanggung jawab. Saya nanti ketua takmir kebutuhan Pak banyaknya dari itu. Jika itu susah dari ketua takmir, tapi ke depan banyak kalau ya. Itu Pak. Jadi saya tidak pada posisi menjawab, saja. Ya sebagai gambaran pikir berbayar Kok akhirnya lama. Jadi maksudnya Pak, paling tidak kami dapat gambaran bahwa yang sudah dilakukan di tempat kami kayak para pengurus, pengawas maupun pembina itu nggak boleh dibayar. Oh beda Pak? Mohon maaf. Kalau mau mas kami belajar sama kantor, makanya di atas ini kami tidak sebut pembina, tapi penasehat. Ya ini istilah dalam yayasan saya. Makanya kami lepas dari dulu pembina. Kalau pembina sebetulnya itu kaitannya dengan Yudi Surabaya kan ada pembina, pengawas, pengurus, organ namanya organ yayasan itu. Seperti Bapak yayasan. Kami ini keliru harus belajar ke Bapak, karena Bapak yayasan itu setingkat Muhammadiyah. Nah ini berbadan umum bukan masjidnya tapi perserikatan Muhammadiyah. Jika pada saat pengurusan segala macam yang
punya legal apa lah. Perserikatan itu adalah perserikatan itu merupakan yayasan. Nah, kalau kembali ke masjid ini, kami ini di luar perserikatan, tapi dikelola sehingga pada hukumnya kita nebeng. Sehingga takmir ini nggak punya tutup, saya harus dibayar. Beda dengan yang disampaikan tadi itu amal usaha Muhammadiyah yang rumah sakit, sekolah itu dibayar. Ya nggak tahu istilahnya bayar atau nggak bisa. Mungkin orang Muhammadiyah. Di sini nggak dibayar lah. Yang istilahnya ya ada TOP lah. Tapi kalau di masjid takmir nggak ada. Termasuk takmir masjid yang ada di lingkungan rumah sakit maupun sekolahan itu juga nggak dibayar. Masjid. Sekali lagi masjid adalah amal usaha Muhammadiyah non struktural. Ya, sehingga kami merubah dulu pembina kita jadi nasihat saja bahwa nah ini tidak boleh dibayar, kalau dibayar ini paling tinggi, saya paling tinggi nanti Pak Maruf tak kebagian Ya, kira demikian ya. Betul, jadi paling tidak kami dengan struktur organisasi Bapak kemudian kami bandingkan dengan di tempat yang paling tidak kami seandainya melihat perbedaan itu paham karena ini bukan yayasan yang tempat kami yayasan dan yayasan itu sebetulnya begini yang pertama memang bergerak untuk ini kepentingan kepada masjid. Jadi misalnya saja suatu saat terima ketika tidak berbentuk yayasan maka di atas namakan siapa nanti tanah ini katakan ditamakan takmirnya apa berapa kemungkinan terjadi takmirnya Sirto ahli waris sehingga kan seperti itu ya dipertemukan pada hukum supaya jelas bahkan kewajibannya juga nggak kalah ya Pak ya harus punya SPWP bayar pajak kan begitu Pak. Oleh karena itu, jadi barangkali ini juga akan jadi catatan kami bahwa ya kami melihat ini juga bagus. Cuma mungkin untuk diterapkan tempat kami karena perbedaan status ini tadi barangkali ya akan ya mungkin ada modifikasi lah Pak. Seandainya harus mana yang harus kami tiru dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya Bapak bisa bantu saya Pak Wahyu mungkin ada yang perlu ditanyakan ya aspek-aspek itu kan tentu apa kalau di sini kalau misalnya ada aspek pernah melakukan ya seperti ada MOU atau kerjasama itu kan juga biasanya dari situ kan selalu harus ada harus berbadan hukum itu jadi itu kalau di masjid ini seperti apa juga akan mengikuti ada yang dari Muhammadiyahnya. Terima kasih, ini nyambung dari yang disampaikan Bapak tadi bahwa sudah sampaikan tadi bahwa bedanya kalau di masjid dengan merupakan yayasan.
itu beda dengan kami adalah Muhammadiyah yang hidup kami. Nah, di sini kami ini bukan struktur di bawah masjid tidak, tapi organisasi yang tidak menjadi semacam satu struktur tapi segala sesuatu diatur oleh Muhammadiyah. Sehingga Bapak bisa melihat tagline kami ini dari awal kami sampaikan bahwa masjid ini adalah 3T. Gayanya gitu, tertib administrasi, tertib hukum, tertib tidak, gayanya seperti itu. Tapi ngeri juga kadang-kadang apa? Kemampuan kita untuk berorganisasi ini kan beda-beda, sehingga kadang-kadang ada sedikit misnya. Tapi ini adalah kayak cita-cita kita itu terwujudnya Masjid Musyawarah yang makmur dengan membangun masyarakat Islam yang sebenarnya kelihatannya sepele, tapi berkurang yang ahli-ahli dikritisi terus itu. Nah, justru kita ini punya cita-cita itu biasanya sudah makmur belum? Ya dulu satu baris, satu sop, sekarang sudah puas. Ya belum bagi kami. Tapi bagi yang tersebut orang, visi itu harus bisa dicapai. Jadi nggak bisa ketemu kalau begini. Nah, sikap kami 3T yaitu tertib administrasi, tertib hukum, tertib tidak ini selalu saya gaungkan. Ya walaupun saya tidak sangat masing-masing ya. Mereka beliau kan kemampuannya kan beda-beda ya. Ada yang jauh lebih, yang kebanyakan lebih jauh tinggi dari saya, sehingga kami berharap bisa. Nah, menjawab dari pertanyaan itu sekali lagi bahwa yang berbadan hukum di sini adalah Muhammadiyah, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan aset, terutama aset tetap, tanah dan bangunan, tertib hukum ini kita pakai, tertib administrasi kita pakai, tertib tidak kita pakai, sehingga kita memiliki ini milik Muhammadiyah sudah resmi. Registrasi ada nomor registrasi, sehingga kemudian yang berikutnya ini yang sekarang ini apa namanya SKFK yang sekarang menunggu DNB. Nah, semua aset yang kita bekerja ini diserahkan kepada Muhammadiyah, sehingga mohon maaf mewakili Muhammadiyah. Kalau bisa bukan struktural, orang bilang Muhammadiyah itu kaya raya, iya, tapi di mana kekayaannya? Di kantong-kantong jamaah. Itu kalau pimpinan pusat bilang begitu, bukan di Muhammadiyahnya. Sehingga ada kami ini juga macam-macam. Loh Pak, kita kan masjid Muhammadiyah kaya, kok bikin surat ke PP Muhammadiyah minta? Ya karena belum tahu ya nggak apa-apa. Dan ini loh Muhammadiyah itu kaya karena jamaahnya yang kaya itu untuk Muhammadiyah. Ya contoh paling simpel di sini Pak, kita punya aset B12, kita serahkan Muhammadiyah tambah aset, kita beli, uangnya jamaah masih utang gitu. Mas IPA ini dari zaman legal formalnya bukan milik MDSI, aset adalah milik Muhammadiyah. Artinya masjid pun milik Muhammadiyah, tapi pengelolaan adalah milik kita. Sehingga Pak Harto dalam hal ini secara non formal kami selalu sebut lawyer kita, selalu membantu, sehingga ketika mengurus dalam suatu berkaitan dengan hukum-hukum ini, beliau selalu mendapat surat kuasa dari Persedat Muhammadiyah. Demikian. Jadi kami bekerja totalitas, bahasa kasarnya bukan untuk kita, tapi kayak dari Muhammadiyah. Tapi kita diberi kewenangan untuk mengelola sesuai dengan SKPDM nomor 339 2018. Kita tidak melawan itu, termasuk dakwah pun kita ya harus sinergis dari sana linear. Jadi kalau kita membuat lalu kita laporkan ke sana, termasuk saya kira Jawa seperti itu Pak. Makanya sangat beda ketika ini biaya dengan di konferensi kami kelihatannya kurang pas, karena ini pure masjid, sehingga kami juga tidak dibayar oleh Muhammadiyah, tapi justru kita diakui tidak diakui secara langsung atau tidak, kita membesarkan Muhammadiyah juga. Gitu. Demikian Pak ya. Terjawab atau mungkin belum? Terima kasih. Mungkin ada bisa nambahin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan dari awal tadi, kelihatannya masalah keuangan di masjid ini tidak ada masalah keuangan. Tapi kalau di yayasan, biasanya keuangan itu dipegang oleh ada yang di yayasan, ada yang di dan tidak sedikit masalah masjid yang di yayasan ini mengalami hambatan di bidang keuangan. Ternyata takbir ini punya takbir,
penjelasan dari bendahara atau pada keuangan ini, keluar masuknya keuangan yang ada di sini itu bagaimana? Dipusatkan ke siapa, kemudian dibagi-bagikan ke yang kepentingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar dari sumbernya langsung, nanti silakan nanti Pak Mulyono atau Pak Tado. Namun sedikit kami prologi. Jadi kita ini saat ini pusat keuangan itu dengan satu takmir, kas takmir, kemudian yang satu dari keuangan untuk pengembangan. Kita terpisah. Namun yang ditanyakan tadi adalah masalah keuangan di takmir. Monggo Pak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya awal ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Bapak. Insya Allah kalau bisa menjawab, bisa saya katakan. Bahwa di Masjid Besar ini kita keuangan dengan sistem terbuka Pak. Kapan saja mau tanya bisa. Jadi kapan saja mau apa kita bisa. Kemudian untuk pengeluaran kita pun sudah ada istilahnya aturan-aturannya, mana yang harus kita keluarkan dan mana yang apa yang harus kita bayar itu sudah ada. Jadi istilahnya keuangan tinggal enaknya aja gitu loh Pak, tinggal terima, tinggal bayari, tinggal semuanya sudah diatur gitu Pak, sudah disetujui. Contoh misalnya membayarkan misalnya kita sudah tahu, kita sudah programkan setahun untuk dari sesi dakwah berapa. Sebenarnya untuk sesi yang lainnya kita demikian. Hal-hal yang spesifik atau yang di luar itu kita tentunya keuangan minta persetujuan ketua takmir itu khusus itu. Ini aja Mas, jadi sangat enak sekali. Kemudian kalau boleh ditambahkan, pertanggungjawabannya itu per kapan? Per bulan atau per tengah tahun atau setahun sekali? Ini kan merupakan uang jemaah ya Pak, yang harus disalurkan sebagaimana setuju. Terima kasih. Jadi setiap minggunya otomatis pada saat khotib akan tidak umumkan posisi uang kita. Kemudian setiap bulannya kita bikin laporan bulanan. Setiap bulanan kita buat laporan bulanan kita tempel. Jadi cuma bisa tahu berapa income kita, berapa pengeluaran kita. Kemudian untuk setahun kita juga buat mereka kita untuk merencanakan tahun yang berikutnya. Jadi kita harus tahu. Iya, kita buat juga penerimaan setahun, pengeluaran setahun, hal yang crucial yang harus kita notes, misalkan pengeluaran yang terlalu besar atau apa, atau mungkin bagaimana ini ternyata terlalu besar, jadi bagaimana kalau kita minimize gitu ya. Kita diskusikan bersama. Jadi alhamdulillah di bapak-bapak di sini semua perusahaan ada terbuka, semuanya serba terbuka dan ya tidak ada salah kita benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak. Dengan menyambung tadi masalah keuangan sebagai amal usaha Muhammadiyah, apakah hal-hal keuangan itu termasuknya harus dilaporkan ke Muhammadiyah? Jadi apa juga nanti maksudnya juga nanti akan ada semacam audit atau semacam itu dari selama ini juga tidak ada, bahkan dari PCM misalnya kita di bawah PCM itu tidak meminta untuk laporan keuangan, itu tidak ada diminta, jadi tidak ada untuk pengaduan ke PCM. Jadi kita ada hanya internal kita dan terutama ke jemaah supaya kita butuh trust percaya dari jemaah kepada pengelola masjid ini. Gitu, jadi tidak ada laporan sampai ke sana tidak. Itu sepengetahuan saya. Namun sepertinya kemarin di pihak PCM ya Bapak ya, itu mulai ada pendataan untuk aset-aset Muhammadiyah. Nah kalau itu diminta kita berikan. Contohnya misalnya mereka minta NJOP apa di sini dan lain-lain, kita kirimkan gitu.
kebijakan atau regulasi dari PDN itu ada namun tidak lunak. Artinya dalam hal itu kita diatur seperti yang disampaikan Pak Bendara itu bahwa program kerja ke depan ini apa itu sudah kita launching kepada seksi-seksi untuk membuat program kerja sekaligus semacam portal program kerja itu ada, walaupun pada kutip ya kita namanya organisasi ya tidak dibayar juga sosial itu ada, tapi ya tidak 100% karena yang struktural yang sudah sebenarnya kan miss ya, tapi kita punya seksi remaja apa tahun ini mau kita rekod sehingga dia punya pos anggaran itu sebelumnya nggak punya, kita juga nunggu dana dari jemaah tapi paling nggak tertata yang namanya tertib administrasi tadi, sehingga ketika mereka seksi-seksi mengajukan anggaran ini kita buka, ada anggarannya, uangnya ada, aman dukung, jadi gitu, sehingga kembali lagi pertanyaan untuk persyaratan itu sebetulnya ada, kita kan mengelola anggaran, bahkan tiap Idul Adha, Idul Fitri itu ada semacam kebijakan dua kewajiban, 10% dari infak hasil sholat Id itu 10%, itu mesti kata. Tapi itu kita store juga, alhamdulillah nggak store juga nggak apa-apa, karena faktanya pernah kami sampaikan sama Mas juga di sana terkait dengan kita jangan disamakan dengan amal usaha yang lain. Masjid ini memang secara dakwah luar biasa sebagai seorang jemaah itu diakui oleh Muhammadiyah memang nomor 1. Tapi ketika kita mengadakan kegiatan seperti itu korban kemarin kita minus. Nah kalau minus bagaimana persyaratan? Logikanya harusnya bantu kita, tidak ada siapa, sehingga ini menjadi evaluasi di persyaratan, tidak tahu loh kami bagaimana. Nah kami berharap dan kami pernah sampaikan 2 kali itu di forum resmi, mohon jangan dalam hal ini jangan disamakan sehingga keuangan. Kalau kita oke lah, kalau Idul Fitri kemungkinan ada kelebihan. Nah, 10% kita sudah lunak, sekian nggak pantas harus tambahin 1 juta. Jadi fleksibel kita sudah harus. Dan di pos sana itu masukannya juga masukan itu tidak khusus. Kemudian sebetulnya yang paling distressing itu sebenarnya kan penggalangan dana. Ya tadi itu mengarahnya ke sana. Sebetulnya diwadahi oleh lazisme itu. Itu kalau kami mengikuti di sana itu tidak boleh kita mengelola dana sembarangan. Jaga-jaga sekali. Harus ada legal formalnya. Namanya disebut KLL, kantor layanan lazisme di masing-masing masjid. Itu baru legal. Karena kalau tidak pasal hukum sebenarnya tidak boleh mengelola. Tapi sampai sekarang juga masih lunak. Nah, masalahnya apa? SDM. Kami kesulitan mencari SDM yang siap on time untuk menjadi operator KLL. Apa namanya kantor layanan lazisme di masjid ini sudah kami buka. Dia harus bisa komputer, bisa standby. Karena apa? Tidak hanya zakat fitrah, zakat fitri saja, tapi mengelola dana umat mulai mal itu kan tidak tertentu, tidak tahunan, tidak saat. Nah, sekarang ini PR kita yang berat itu, sehingga kalau dari persyaratan sebetulnya tuntutannya itu. Jadi kalau kita menggalang dana basis tahunya harus ada badan sendiri tenang. Ya bukan badan apa ya, semacam breakdowning dari lazisme. Dia punya KLL dan itu ada kekuatan-kekuatannya, ada sketnya. Nah sampai sekarang kami MGS ini belum, yang lainnya sudah. Karena mohon maaf, saya bukan banget. Saya ini kan ditunjuk jadi ketua koordinator Masjid Musola sama Masjid Surabaya dalam masjid dan musola. Masjid tertentu itu sudah ada. Nah kami tawarkan di sini masalah SDM Indonesia. Mohon doanya nanti generasi muda itu bisa kita punya kantor layanan lain, sehingga siapapun akan menyerahkan dananya dari mal, dari segala macam itu tidak menunggu tahunan, tapi langsung itu. Harapannya dari Muhammad. Namun untuk khusus laporan keuangan sampai sekarang kita belum lakukan dan tidak ditagih. Harusnya kita laporan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Jadi semakin jelas bagi kami memang ada sedikit perbedaan. Dan seperti di tempat kami ini karena yayasan, selain ada bendahara itu di bagian bawah ada bagian pendidikan, peribadatan yang mungkin istilahnya kalau tempat kami takmir ya Pak ya. Kan beda sama takmir sini Pak ya. Dan saya misalnya jadi masing-masing mereka juga punya
punya yang namanya bendara, tapi istilahnya bukan bendara, pemegang kas. Pendidikan juga ada pemegang kas, kan kami guru ya semua. Itu memang kewajibannya menerima, mengumpulkan, melaporkan, dan menyatakan uangnya kepada bendara yang sesungguhnya. Nah, terjadi kemarin-kemarin itu, ya mungkin ini memang kesalahan daripada manajemennya. Si bagian takmir ini karena merasa ini lah duit itu masjid, apa tiga wis bangun sekolah seperti itu. Akhirnya dia merasa tidak perlu menyetorkan uang, lapor ya, tapi ngumpuli, nyimpen itu dia. Sehingga suatu saat ketika terjadi pergantian pengurus, diminta serah terima keuangan, katakan misalnya sisanya 100 juta, tapi duitnya nggak ada 100 juta, karena mungkin cuma 70 juta, terus gimana? Lu tampilnya ngomong, waduh saya tidak tahu. Loh, kok tidak tahu gimana? Anda yang melarang menyetor, kok saya tidak tahu? Iya, tapi dipakai orang, saya tidak tahu loh. Iya, urusanmu. Anda yang melarang, coba ini setorkan ke bendara, nggak terjadi hal seperti itu. Gitu. Dan ini, ya ini sebetulnya kan semuanya itu dikembalikan pada hati-hati. Ya banyak anggaran dasar negara tetangga yang dijadikan acuan untuk melaksanakan tugas itu. Tapi karena ada salah satu yang seperti itu, ya akhirnya ya karu-karu duitnya. Dan setelah kami semua ini para jamaah, kami kan hanya mewakili sebagai jamaah yang melihat kok ada ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas ini. Kami melihat ternyata orang-orang itu nggak pernah pakai ADRT, Pak. Jangan melaksanakan ADRT, punya dokumennya itu tidak ada. Kami tanya pada pembina, pada pengawas, pada pengurus, nggak ada yang punya. Nah, terus kerjanya dengan dasar apa? Kan seperti itu, Pak. Nah, ini barangkali salah satu kelemahan kami yang nantinya akan kami benahi. Selain kami belajar yang sudah sukses seperti Masjid Panjenengan ini, jadi kami juga selain memperbaiki kekurangan juga mencari yang lebih baik lagi untuk dijadikan percontohan kami untuk masa-masa mendatang. Kami memang kemarin sempat sudah kepada Danwe, menghadap pada pembina yang menyatakan keprihatinan kami, ini gimana? Akhirnya ada tanggapan, ya wis, lagi ada pembahasan. Cuma sekarang dari orangnya seperti itu. Nah, ini juga kami ingin belajar. Tentunya kami sudah menetapkan suatu kriteria. Siapa sih sebetulnya yang harus izin masjid ini? Kalau menurut pendapat kami, syarat utama harus orang masjid. Maksudnya orang masjid itu, kalau ukuran pribadi saya, orang yang paling tidak satu hari itu sekali pergi ke masjid. Seandainya tidak terwudur, saat hujan sakit. Karena kalau misalnya Isya masih kerja, asal belum pulang, maghrib baru mau pulang, Isya belum datang di rumah, satu-satunya kesempatan itu cuma subuh. Sehingga hanya orang-orang yang sholat subuh aja nanti akan kami pilih. Gitu. Nah, kalau secara ini yang dipilih oleh yang dulu-dulu itu bukan orang masjid, enggak orang masjid. Padahal awalnya jadi masjid, 100 meter dari masjid. Nah, hal seperti itu kan harusnya jadi syarat. Jadi buat pembelajaran kami nanti itu harus mutlak. Yang musim-musim harus orang masjid. Kalau bukan orang masjid tidak usah. Bahkan kami pernah belajar di tempat lain, katanya ada yang ini apa yang dulu setiap RT jadi pembinanya itu ada banyak 12 tambah pembina yang asli ditambah dari RT. Iya, RT itu Muslim dan orang Nasrani, maksudnya tidak pembina masjid kan aneh. Ya, tapi nggak apa-apa lah, itu ke tempat lain, Pak. Kami kan mencari yang artinya nanti sesuai dengan yang ada kami. Jadi hal seperti ini memang kami harus banyak belajar dan harusnya juga harus berani konsekuen, berani tegas terhadap siapapun, dan nggak usah memerugi. Sekalipun orang tua kalau salah kan harus ingatkan, Pak. Itu maksud saya. Makanya ini nanti akan kami jadikan bahan untuk melakukan pemilihan. Dan kami juga ingin belajar, dulu caranya mengurus gimana? Apa demokrasi, apa tunjuk-tunjuk? Padahal tunjuk-tunjuk kan kita
Pak bisa dibantu menjawab itu Pak Harto ini hari-hari. Tapi yang jelas kalau pembina sama pengawas itu harus tetap boleh dibayar ya Pak Harto ya. Yang dibayar itu kan pengurus saja kalau biasa itu pengurus bawah organ lah. Bukan organ. Ya pengurus dan bendahara, sekretaris dan jajaran bawah. Kalau pembina sama pengawas kan tidak dapat bayaran gitu. Tapi ya dikasih juga. Itu mohon maaf itu kerja itu prihatin. Tapi mungkin perlu namanya komunikasi itu dulu akan muncul koordinasi, dari koordinasi muncul pesawat itu pasti. Nah terkait dengan yang terakhir kami sampaikan bahwa bagaimana caranya ini gini riwayatnya panjang ya. Mohon maaf riwayatnya panjang, khusus kami bukan merasa sukses bukan, tapi kami sering protes juga bahwa dulu kami jadi panitia sebelum kita ini saya kan di KLT Pak rapat di situ langsung rapat saya layar buat bulan bisa jadi saya ini kecewa sekali kok nggak bisa ganti masjid. Nah setelah turun dari kapal saya melihat diri saya sebenarnya akan balas dendam di masjid ini terus tahu dari apa lah pokoknya. Nah ada ini kayak ganti terus kalau dulu kan ditunjuk ini tadi yang ini sampai 2000 ini jadi gini Pak. Yang pertama ini kan dulu Pak Gus masih ada sekarang, kemudian Pak Musabidi, berikutnya Pak Lutfi, kemudian Mas Setiawati ini murni ditunjuk ya. Kemudian mulai berikutnya ini karena saya sudah banyak di daratnya ada yang namanya sekretaris mana satunya Pak ini mau dari ketua takmir ini, terus saya didekati Pak intinya dengan masuk nominasi gini gimana? Saya jawab saya ini masih sering keluar pulau, bahkan keluar negeri kan masih inspektorat dulu ya. Tapi kalau memang harus saya siap. Satu syaratnya didukung sekretaris yang bandel. Dulu beliau orang kaku katanya. Itu jadi sekretaris mau. Kedua apa syaratnya? Harus pemilihan umum. Karena legitimasi jamaah apa bukan. Kalau saya ditunjuk saya membuat presiden nggak bisa diikuti kan repot. Terjadilah pemilihan umum ini suara. Nah, saya alhamdulillah ya inalillahi wa ya. Saya dipilih oleh jamaah itu suara terbanyak. Nah karena saya tadi top down apa yang ada di otak saya turunkan ke takmir, mari kita sama. Nah berikutnya saya tidak mau ditunjuk juga. 1 tahun sudah turunkan bidik untuk KPU gitu. Riwayat di sini Pak ya, nggak apa-apa ya. KPU lah, silakan ada panitia 11 atau apa, silakan jaring, jamaah sudah semakin banyak. Nah, tim itu mengatakan Pak Dayat ini di Muhammadiyah itu tidak lazim diadakan pemilihan umum seperti ini. Terus musyawarah mufakat, nah, terus siapa calon bapak? Ya saya maaf ya prajurit, ya siap aja lah. Yang penting dibantu yang lain. Karena sekali lagi saya di komunitas yang benar nanti akan dibantu yang lain. Berikutnya lagi kemarin periode ini gimana? Pemilihan umum saya bentuk KPU ini apa itu jaring berapa dapat 23 orang tapi ternyata nggak siap yang siap cuma 1 orang 2 orang sudah kita untuk pasal perbaikan dan itu tidak disalahkan oleh Perserikatan di Jimna juga nggak ditegur toh juga dapat SK karena mekanisme setelah dipilih oleh jamaah maupun ditunjuk menuju kepada pasal-pasal yang ada di SK nomor 339 PDM itu nanti diajukan kepada PDM nanti dikaji ulang fit and proper test ya di sana bukan berarti pemilihan umum juara di sini di sana jadi kan tidak ada jaminan jadi di sana nanti menentukan oh ini memang layak untuk dikuatkan itu jadi yang ke depan ini kami sudah membentuk menyiapkan diri kan 2003 kan kami kayak ganti lah masuk terus-terusan gitu ya nah, sekarang sudah dapat figur KPU tapi nanti saya insya Allah 1 Januari 2023 akan saya launching silakan 8 bulan ini bekerja tapi sekarang sudah mulai nyari-nyari siapa yang nah dari situ kembali lagi ke kemakmuran kami punya strategi kalau boleh dikatakan strategi pada saat kami pertama dulu tampil saya sharing sekian orang cukup banyak itu orang nggak tahu strategi saya apa
sampai puncaknya meningkat sampai sekarang ini takmir kami ada 69 orang, hampir 70. Nah yang lama dulu sempat diprotes saya, padahal boros takmir terlalu gemuk. Nah pada saat itulah aku menjawab, nah ini tak tunggu jawabannya itu apa pertanyaan itu. Strategi masing-masing orang berbeda Pak. Bapak punya strategi seperti itu, kami usaha punya strategi lain. Takmir kami ini 70 orang satu ini bukan untuk kerja semua Pak. Yang penting mereka terikat dengan surat takmir, hadir ke masjid sekali Pak. Bapak bisa lihat, oh ini yang rajin, bisa enak. Sekarang ini udah rajin semua, gampang tuh takmirnya kalau takmir. Oh gitu Pak, iya. Yang kerja paling mohon maaf ya Pak Parto saja Pak. Jujur saja, bendahara, Pak Pri, Pak ini, Pak Ngatemin, tidak semua orang kerja. Kami tidak memerlukan dia bekerja di sini, tapi kami memerlukan kehadiran mereka ke sini. Dan alhamdulillah tadi Bapak bisa lihat, yang dulu itu kecil itu cuma 2 so. Ngaji malam itu Profesor Rowi dan yang top itu yang ada cuma 20 orang, padahal selek banyak kita ubah. Mulai 2000 ini satu malam menjadi pagi. Bila Profesor Rowi nggak bisa, cari yang lain yang bisa. Akhirnya mulai saat itu sampai sekarang kajian selalu subuh. Karena apa? Kalau yang malam itu orang udah capek, udah dikasih snack, jadi makan pulang, cucunya udah tidur, sisa banyak kan makan hadir. Kalau pagi gini ya kita balik Pak, banyak yang ngaji baru dikasih makan sambil ngaji begini. Walaupun yang ngasih makan itu ya bukan takmir, tapi dari antara kita itu ada yang apa namanya ada nilai bisa dinilai lah. Itu bukan dari takmir Pak, dari jamaah itu. Saya panen, jadi alhamdulillah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan ini bukan saya Pak, tapi bersama kolektif semua. Saya didukung oleh beliau-beliau yang luar biasa di sini. Tapi saya barangkali ada pihaknya. Kriteria apa saja yang akan dipakai untuk seseorang itu bisa dicalonkan? Nah, kalau kita di perserikatan kan jelas Pak, yang orangnya jelas lah kami Muhammadiyah. Yang nggak jelas nggak dipakai gitu. Itu jelas dan tidak itu kan bisa diketahui Pak. Rajin dan masjid orangnya. Jadi kriteria pertama ya, kalau sudah dapat orang yang rajin dan masjid, terus apa kriteria yang kedua? Wah itu rahasia dapurnya KPU. Nah, ya, makanya kami Komitmen Pak, komitmen. Kan sudah kelihatan Pak. Komitmen orang-orang ini mau majukan masjid itu yang merusak awan Pak. Maaf, kami sampaikan begitu. Ini terbuka Pak. Ada yang seolah-olah ini tapi hit and run. Datang mukul pergi, datang ada di mana-mana. Di sini pun ada. Jadi hal seperti itu wajar. Tapi itu diperlukan Pak, karena untuk menjadi masukan kita menjadi mendorong kita lebih hati-hati, selektif memilih orang, jangan sampai degradasi. Nah kami berharap bukan saya menjadi sok menurut saya ini harus lebih baik dari saya kan gitu. Jangan sampai dia salah pilih. Nah kalau salah pilih seperti tingkat tinggi kan gitu, kalau salah pilih kan bahaya. Jadi maksud saya tidak ada ukuran yang dipakai. Ada kriteria Pak. Jadi contoh bagi saya sekarang, sopo sing kudu dadi pengurus, ya, sopo dadi ketua, sekretaris atau bendahara. Itu secara eksplisit tidak ada Pak. Secara eksplisit tidak atur, tapi di ADART itu ada. Cuma ini dari jamaah. Hanya itu strategi monggo nanti KPU itu konsultasi dan mohon maaf strategi kami ini sekarang berkembang kepada daerah sekitar sini. Kalau dulu hanya takmir itu khusus perumahan Muslim Solidah. Kalau saya sudah tidak. Pengawas atau nasihat kita dari Kudus. Ada takmir yang dari Kudus dengan apa? Corong-corong bisa kerja Pak. Itu strategi Pak. Ya, tidak inklusif orang yang biasa tidak. Bukan inklusif orang biasa. Kembangkan. Nah sekarang ini orang-orang dari Kudus kita itu dari tapi ini artinya yakin nih, orangnya yakin Pak. Orang Muhammadiyah lah jujur saja begitu Pak. Kalau enggak ya repot Pak. Jujur saja seperti itu. Tapi ya repot kan karena orang saya bukan Muhammadiyah. Padahal beliau Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammadiyah itu kan. Yang repot kan. Iya. Jadi seperti itu gambarannya orangnya yang rajin, kemudian komitmen, loyalitas kepada kawasan jelas ya, syarikatan, kemudian ya humanis segala macam. Ramah, ini nggak ramah gimana? Repot kalau nggak ramah. Yang nggak tahu pengawas
Ya siap-siap kan aja. Seperti di sini ada dulu, Pak. Ini remaja anak-anak yang kami tak suruh pulang. Saya bilang, Pak, selama saya jadi ketua takmir jangan sekali-kali usir anak. Kecuali ekstrim parah sekali. Kalau tidak Bapak harus jawab dunia akhiratnya lagi. Sampai sekarang masih susah dari relasi. Dan anak-anaknya sedikit kesuaran nggak enak aja, minggir Pak. Tidak bisa. Iya. Orang biasa ketika ngimami duduknya duduk di atas duduknya. Alhamdulillah Pak paham seperti itu. Tapi lainnya nggak paham. Usukan. Orang aja seperti Nggak boleh dimarahin, diarahkan. Kira-kira itu Pak. Saya kira jelas ya. Ini Pak Arto menambahkan. Iya, Pak Arto. Dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang hadir di pagi hari ini ya, mulai jam berapa tadi ya? Setengah 5 sampai jam ini mungkin waktunya juga sebelum jam 4 ya. Jadi mungkin juga waktunya sudah cukup. Kami hanya bisa menyimpulkan yang pertama kali terima kasih kepada Bapak ya atas kehadirannya di masjid kami sebagai jamaah juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus takmir Masjid GSI yang telah bisa berargumentasi tentunya terkaitan dengan organisasi masing-masing. Jadi memang kita beda, tapi pada dasarnya baik itu Perserikatan Muhammadiyah yang membawai Masjid Gunung Sariindah maupun Yayasan Masjid Al-Ma'ruf Rungkut ya, itu yang namanya yayasan. Jadi sama-sama berbadan hukum. Sebenarnya sama-sama berbadan hukum. Tentunya di situ ada acuan yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi itu sebagai pedoman atau acuan dari masing-masing organisasi. Tapi kalau kami lihat memang di Masjid Gunung Sariindah ini sangat fleksibel. Tapi kalau menurut aturan atau undang-undang tentang perserikatan itu pada dasarnya sama. Jadi yang namanya perserikatan, perkumpulan, yayasan, PT, Perma, CP itu pada dasarnya adalah badan hukum. Jadi aturannya pasti ada. Cuman kalau saya lihat memang di perserikatan itu kemandirian. Jadi Masjid Gunung Sariindah itu bagian dari perserikatan, tapi diberi kemandirian. Sehingga apa yang terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi terkait contohnya bendahara ya. Jadi memang seperti yang disampaikan Bapak tadi sebagai pengurus yayasan itu betul. Jadi yang pengurus takmir ini bukan hanya takmir di masjidnya Bapak. Contoh masjid di Kedurus itu kemarin sempat terjadi debat keras karena memang takmir itu menguasai apa yang terjadi di kemasjidan. Itu kan di dalam bidang kegiatannya. Tapi kan karena takmir itu di bawah yayasan, ya seperti tempatnya Bapak ini mengontari yayasan Bapak, sehingga apa yang terjadi di takmir itu semua tunduk dan patuh pada organisasi yang namanya badan hukum, yaitu yayasan itu. Jadi tidak bisa tidak. Jadi seperti takmir masjid mungkin bendaranya itu atau mungkin TPK-nya atau mungkin terkait dengan punya usaha yang lain, semuanya sektor itu diarahkan kepada yayasan. Bendara yayasan adalah induk dari organisasi atau yang namanya badan hukumnya. Jadi kalau seperti takmir tadi mempunyai aktivitas yang berlebihan, harus uang dipegang atau di kasarannya disandra, itu tidak boleh. Semuanya harus menuju atau mengarah kepada bendara yayasan. Tapi kalau memang di perserikatan itu karena kemandiriannya sehingga aset-aset memang milik perserikatan, tapi untuk pengelolaan masjid seperti keuangan masjid dan sebagainya itu memang sudah mandiri Bapak. Itu yang kita lihat. Tapi sebenarnya di dalam anggaran dasar di ART-nya Perserikatan Muhammadiyah, saya kan punya bukunya juga, yang di perkumpulannya juga ada, yang di yayasan ada. Pada dasarnya sama. Cuman memang itu tergantung pada masing-masing masjid ini ya, mungkin lain dengan masjid yang lain. Kalau Masjid Gunung Sariindah itu alhamdulillah diberi kemandirian, tapi aset-aset seperti dapat hibah ini, hibah itu semuanya untuk dana atas nama Masjid Gunung Sari, untuk dana atas nama ya. Tapi yang memiliki adalah tetap perserikatan. Intinya seperti itu aset-aset. Tapi untuk pengelolaannya memang punya otoritas mandiri. Jadi kalau Bapak tadi terkait dengan takmir
aliran yang sangat otoriter ya kalau bisa katakan itu tidak boleh. Dan itu kemarin sempat terjadi pukul-memukul Bapak di Gunung Sari. Alhamdulillah kami diberi artis untuk menyelesaikan secara struktur organisasi yayasan, sehingga yayasan adalah lembaga yang tertinggi di dalam organisasi itu. Saya bukan berpihak kepada Bapak karena mungkin dulu mantan pengurus atau masih jadi pengurus, tapi memang secara struktural adalah seperti itu. Nah, itulah yang bisa kami beri gambaran. Tapi nanti Bapak kalau ada perbedaan-perbedaan, kami monggo dapatkan bisa menghubungi saya, akan saya bantu sesuai dengan undang-undang menyangkut tentang yayasan. Jadi kalau dibandingkan dengan Muhammadiyah, memang pada dasarnya sebenarnya sama. Untuk teknis pemilihan masalah yayasan itu karena jamaahnya banyak, nanti suara yang terbanyak ya diambil aja, dicalonkan siapa yang pantas untuk layak untuk dicalonkan. Nah nanti, tapi tidak boleh menjabat 2 kali berturut-turut ya Bapak ya. Seperti Dr. Baka itu mengatakan jadi ketua yayasan, itu tidak boleh menjabat 2 kali berturut-turut, kecuali nanti bisa bergeser menjadi sekretaris atau bendahara atau pembina atau pengawas. Tapi kalau itu sudah 2 kali memang tidak diperkenankan. Seperti itu Bapak, mungkin buktinya nanti kalau memang ada hal-hal yang kurang paham bisa Ustaz Dr. Berkah bisa menjelaskan. Saya kira itu sekali lagi kami hanya bisa memfasilitasi antara dari Masjid Baitul tadi Al-Ma'ruf sama Masjid Gunung Sari Indah. Mudah-mudahan ilmunya ini bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Terima kasih. Ya, jadi sudah cukup karena sudah waktunya kami ucapkan terima kasih dan sedikit-sedikitnya kepada dan akhir dari Masjid Gunung Sari Indah ini yang mau menerima kami dengan terbuka dan kami bisa belajar banyak. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Dan kami mau pamit kalau nanti ada waktu kami juga bisa melanjutkan. Terima kasih Dr. Baka. Jadi intinya tadi sesi sharing dadakan ini. Alhamdulillah kita tambah saudara, tambah ilmu yang jelas. Saling tukar pengalaman, bukan saling belajar, tapi mana yang baik kita ikuti, yang jelek kita dengarkan. Oleh karenanya kami yang nama pribadi, Pak Amir dan jamaah mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Khairan katsira atas kehadiran Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini dapat sebagai awal ibadah silaturahmi dan tetap bisa berlanjut. Dan ke depan nanti atau luar biasa bisa menjembatani tentang urusan yuridis formal beliau kali ini. Saya kira itu selamat jalan. Nanti sebelum Bapak meninggalkan ini kita perlu bersama sedikit tambahan ya. Jadi berusaha mengenalkan bahwa Masjid Al-Ma'ruf ini berafiliasi dengan kayak apa ya, kiblatnya kayak Muhammadiyah. Jadi contohnya kalau subuh tidak ada kunut, kalau doa yang tidak kayak masjid-masjid yang sudah ada kita seperti tadi. Tapi memang di sini pengurusnya mungkin masih campuran ya. Tapi yang jelas kiblatnya seperti kayak mungkin model kepala atau seperti, tapi jamaahnya juga seperti kita ini. Saya kira itu mungkin jadi barangkali nanti bukan seperti murni kayak saudara kita yang dari masjid yang berafiliasi mungkin dari nanti. Saya kira itu mungkin sedikit tambahan ya. Jadi biar tahu latar belakangnya Masjid Al-Ma'ruf adalah seperti itu. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo kita mulai bersama.